menyuarakan tuntutan di media sosial. Salah satunya adalah Salsa Erwina yang dikenal dengan keberaniannya untuk menantang anggota DPR yang dinilai menghina rakyat. Halo Kak Salsa, kabar baik di Denmark? Halo, Kak Tesalnika, kabar baik, tidur nyenyak sekali Tidur semalam. nyenyak Terima kasih. sekali. Kakak gimana? Luar Sebagai biasa. wartawan dan jurnalis nih? Tidur nyenyak, nyenyak dan nggak nyenyak ya Kak Salsa sebenarnya ya. Karena sekarang ini dinamika kan lagi luar biasa. Pagi hari ada apa, malamnya bisa ada apa lagi gitu. Ya. Nah, Kak Salsa, apakah tidur nyenyak malam tadi itu juga salah satunya diberikan gitu karena sudah adanya pidato dari Presiden Prabowo terkait dengan kondisi dan maraknya unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia ini? Ya, menurutku mungkin itu juga ada hubungannya ya Kak, karena selama ini kan kita menantikan, gitu, kita menantikan kata-kata, kita menantikan komitmen gitu dari pimpinan-pimpinan negara ini, dan itu lama sekali sampai bisa akhirnya terjadi pidato presiden gitu, dan dibandingkan dengan pidato-pidato sebelumnya yang pernah diberikan oleh Ketua DPR RI dan sekarang juga oleh Presiden, yang ini menurutku lebih ada aksi-aksi nyata gitu karena sebelum-sebelumnya itu menurutku sangat normatif Kak. Kami mendengar aspirasi rakyat, kami akan melakukan yang terbaik, kami mohon maaf gitu kan, tapi nggak jelas aksinya apa, aspirasinya apa yang didengarkan, apa langkah-langkah nyata yang akan dilakukan gitu kan. Tapi ini kemarin eh, Pak Presiden Prabowo memang sudah menyebutkan beberapa ya, kayak misalkan sudah memerintahkan partai politik untuk benar-benar memecat anggota-anggota parlemen yang menghina rakyat. Terus dia juga berkata usut tuntas dan lain sebagainya. Dia juga berkata bahwa tunjangan-tunjangan itu akan dievaluasi gitu dan akan dihapuskan. Jadi menurutku mulai nih keluar ada kata-kata yang berisi komitmen, bukan hanya normatif gitu. Ya, nah dari situ aku mulai ada kelegaan dan yang kedua juga kita juga semakin bersatu gitu ya Kak dari pemuda-pemuda dari banyaklah masyarakat-masyarakat di Indonesia gitu yang tadinya aku ngebuat tuntutan 12 tuntutan itu secara spontan Kak karena aku panik melihat ya ampun ini udah mulai ada yang korban gitu kan aku panik dan aku mulai oke, kalau gitu kita harus buat tuntutan yang jelas, jangan sampai ini sia-sia gitu kan. Dan aku cuma diskusi di kolom komentar Kak, bayangin sama teman-teman di Indonesia gitu. Dan dari feedback itu aku finalisasi lagi jadi 12 tuntutan. Nah, juga akhirnya kita udah koordinasi nih Kak. Jadi nggak cuma dari beberapa pemuda-pemuda di Indonesia, tapi dari 211 organisasi masyarakat, dari YLBHI gitu kan, terus dari PSHKI, dari macam-macam banget Kak gitu, yang udah kita libatkan untuk bisa konsolidasi dan menyampaikan tuntutan yang kira-kira bersama gitu Kak. Dan ini pun mungkin menurutku masih mungkin belum mewakili ya, tapi memang di saat yang genting ini susah juga Kak untuk kita bisa mengkoordinasi semua di Indonesia gitu kan untuk menciptakan tuntutan-tuntutan ini. Tapi so far responnya oke. Nah, menurutku dari karena ketiga hal tersebut, aku ngerasa lebih lega gitu. Ya, Oke. Berarti kan tadi awalnya yang dari cuma 12 tuntutan yang difinalisasi sendiri mm, hanya lewat kolom komen ya, Kak Salsa. ya, Tapi kemudian nampaknya juga banyak diskusi dan konsolidasi tadi yang udah ya, dilakukan juga sampai terakhir infonya adalah ada 17 plus 8 tuntutan rakyat. betul, Ya. betul. Nah, kalau kita melihat dari pidato dari Presiden Prabowo yang sudah disampaikan kemarin, Kak Hmm. Salsa, apa saja poin-poin yang sekiranya sudah bisa diceklis nih dari 17 plus Nah, 8 tuntutan rakyat itu? ya, sebenarnya menurutku belum ada ya, Kak. Karena juga waktunya kan memang sangat mepet. Aku juga sadar dan realistis ya. Maksudnya dengan waktu yang sangat mepet itu. Ya, tapi sudah ada terlihat progres. Contoh, anggota-anggota parlemen yang pernah menghina rakyat, akhirnya kan sudah diberhentikan dari partai-partai politik. Walaupun kata-katanya masih ambigu ya, Kak, dinonaktifkan. Nah, tapi bukan dipecat atau diberhentikan, tapi itu mungkin nanti lah gitu kita bisa diskusikan nanti gitu ya. Nah, tapi udah ada Kak progres-progres itu dan menurutku yang harus kita rayakan sebagai masyarakat Indonesia adalah progres dan itikat baik dari pemerintah. Dan tapi kan bukan berarti adanya progres terus kita semua tidur nyenyak terus kita tidak ini ya tidak mengawal kan, tapi kan kita kawal terus dan kita kasih tekanan terus sampai itu bisa terjadi. Tapi progres aja menurutku harus dirayakan Kak, karena selama ini didengar aja enggak gitu. Iya, berarti memang udah terlihat sedikit secerca harapan untuk progresnya itu sudah ada ya kalau salah saya. Ya, ya, Lalu kan Presiden Prabowo itu sudah menyinggung terkait dengan akan memotong tunjangan DPR yang juga ya, disuarakan oleh rakyat selama ini. ya. Itu ada deadline-nya nggak sih, Kak? Ada. Kita Mm-mm. kasih deadline, jadi kita ada dua Kak. Jadi tadi dipecah. Tadinya kan aku bikin 12 yang bisa dilaksanakan dalam 1 minggu. Tapi setelah kita diskusi, akhirnya kita bikin dua deadline Kak. Ada jangka pendek
yang harus dicapai pada tanggal 5 September tengah malam, dan jangka panjang yang harus dicapai pada 31 Agustus tahun depan. Gitu. Nah, tunjangan-tunjangan ini juga kita masukkan di yang jangka pendek. Bentar Kak, aku cek lagi ya. Ya, dia yang ya itu kita tuntut di jangka pendek gitu kan. Dan tapi gini ya Kak, yang perlu kita masyarakat ketahui, anggaran-anggaran yang tidak efisien dan efektif itu terjadi di seluruh pemerintah dan perangkat pemerintah. Jadi tidak cuma di DPR sebenarnya kan, tapi kita mulai dari DPR dulu. Dan ini nanti harus disahkan Kak secara undang-undang karena memang yang terjadi di Indonesia saat ini undang-undangnya ada Kak untuk mengatur ini dan sah kalau secara undang-undang. Tapi ingat seperti yang Immanuel Kant pernah katakan kan, hukum itu harus berdasarkan keadilan. Yang kita pertanyakan ini berdasarkan keadilan nggak tunjangan-tunjangan ini semua? Kalau kita rasa sih tidak ya, karena tidak merepresentasikan kondisi masyarakat saat ini gitu. Dan aku sempat berdiskusi Kak, jadi banyak sekali Kak tunjangan-tunjangan yang masyarakat itu nggak tahu. Contoh, dulu tapi ini udah digagalkan ya. Dulu pernah ada Kak tunjangan bahwa DPR itu mereka boleh dapat asuransi kesehatan ke luar negeri. Berobatnya boleh ke luar negeri. Jadi bisa ke Singapura kemana-mana dan itu bisa perawatan, bisa macam-macam. Maksudku ini untungnya udah berhasil digagalkan ya. Aku juga dapat setelah berbincang gitu dengan salah satu anggota parlemen. Jadi banyak sekali Kak itu Kak tunjangan-tunjangan yang kita nggak tahu sebenarnya gitu. Rapat, konsumsi, seremoni. Kalau kita lihat itu kan kadang-kadang rapat ada tarian daerah, ada ini. Pokoknya seremoni gitu kan. Terus konsumsi, makan, snack dan nah perjalanan ke luar negeri pun misalkan ya Kak, itu kan sudah muncul bukti-buktinya di sosial media bagaimana mereka melakukan perjalanan ke luar negeri untuk program-program yang nggak jelas apa impactnya gitu. Dan apalagi ditambah dengan sekarang kita aja bisa Zoom nih, masa iya butuh sebenarnya gitu dengan informasi yang seperti ini. Jadi bukan cuma, jadi jangan sampai fokus kita itu dihabiskan kepada tunjangan-tunjangan yang kecil-kecil hanya berapa juta, berapa juta, berapa juta kan. Tapi kita mau lihat keseluruhan dan transparansi dari semua anggaran ini sebenarnya untuk apa. Gitu kan, itu kan ada Kak anggaran-anggaran untuk mengeluarkan undang-undang kan, untuk mereka bekerja, mengeluarkan undang-undang dan lain sebagainya. Lah RUU perampasan aset sampai sekarang udah bertahun-tahun nggak dilegalisasi kok. Jadi itu anggarannya buat apa gitu. Jadi Hmm. itu Kak yang kita mau tuh transparansi besar-besaran ya. Jadi bukan cuma menghapus satu dua, itu nggak menyentuh akar dari permasalahan. Oke, tapi kalau misalnya bentuk transparansi yang sekiranya udah ada di bayangan teman-teman ini, apa sekiranya bentuk transparansi yang bisa dilakukan oleh DPR dalam Ya. rangka untuk memperlihatkan benar-benar gitu ya, Ya. uang kita, uang yang dibayar oleh rakyat itu digunakan untuk apa saja? Kira-kira cara atau prosesnya seperti apa dari Ya, teman? kalau seperti di negara-negara lain, Kak, anggaran pemerintah itu bisa diakses secara live. Dan kita juga punya, Kak, undang-undang di Indonesia. Kalau kita mau minta untuk data, untuk lihat anggaran, harusnya bisa dalam 10 hari kerja, gitu kan. Tapi kan itu kan sesuatu yang harus masyarakat yang minta. Nah, kalau di luar negeri itu Kak, semua kan ditampangkan secara live, bisa di-download, bisa dilihat anggarannya untuk apa aja. Dan anggaran itu bukan cuma sekedar Excel spreadsheet ya, yang oh ini adalah segini, tapi ada penjelasannya Kak. Setiap detil bagiannya itu harus ada penjelasan. Dan di tengah kisruh yang seperti ini, harusnya mungkin dari Kementerian Keuangan atau dari DPR sendiri ya, mereka harus memberikan penjelasan Kak. Ini kita berikan untuk ini dengan hitungan dan logika seperti ini. Karena kemarin aku juga lumayan menyayangkan ya, ada kata-kata dari Parlemen Pasha Ungu waktu itu. Sorry, Sigit siapa gitu kan, Pasha Ungu lah ya. Dia berkata bahwa iya itu semua kan ada hitung-hitungannya. Nah, hitung-hitungan siapa? Adil nggak hitung-hitungan tersebut? Di sini influencer Salsa Erwina Hutanggalung ini yang viral karena sebelumnya menentang debat anggota DPR yaitu Ahmad Syaroni mengaku kini banyak akun buzzer yang muncul di akunnya dan mengatakan dirinya seharusnya tidak banyak bersuara dan ikut melakukan demokrasi secara langsung. Para buzzer kata Salsa Erwina juga menuding dirinya yang berani bersuara sehingga memicu aksi para pendemo yang risih dan anarkis. Atas hal itu, Salsa Erwina Hutanggalung mengancam balik para buzzer yang menyudutkan dirinya dan mengatakan para buzzer tidak lagi memiliki moral dan empati di situ. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya nggak banyak bersuara dan ikut demo langsung katanya dalam video di akun Instagramnya.
pada tanggal 1 September 2025. Di situ juga pertama ini udah nggak masuk akal banget ya, akan disuruh demo langsung. Yang aku lakukan semua ini adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan dari keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintahan kita, kata Salsa yang kini dia tinggal di Denmark. Jadi menurut Salsa, demokrasi itu dirinya tidak harus turun ke jalan, tetapi bisa menggunakan apapun power yang dimiliki termasuk melalui media sosial ini. Kedua, secara lokasi aku nggak mungkin untuk bisa ikut demokrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana, aku pasti akan turun langsung bersama kalian, ujar Salsa ini. Namun jika saat ini ke Indonesia, menurut Salsa itu akan membahayakan nyawanya. Dan dengan situasi yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia, justru yang terjadi itu adalah membahayakan sekali nyawaku, ujarnya di situ. Karena kenapa? Karena sudah dibuktikan sendiri apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membangun orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis terhadap pemerintahan, katanya di situ. Lalu kata Salsa ini, narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer ini adalah mereka mulai menyalahkan para masyarakat yang mulai bersuara dengan bilang semua kerusuhan ini terjadi karena semua orang yang bersuara, katanya di situ. Dan itu juga ingat ya, ngepost dan nantang Ahmad Saroni untuk debat itu dipublis setelah adanya demokrasi pada tanggal 25 Agustus, ujarnya. Jadi demonstrasi itu terjadi tidak karena aku belum muncul di saat itu dan semua sudah terjadi, kata Salsa. Menurutnya, semua kerusuhan itu terjadi adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogan dari anggota parlemen tersebut. Banyak banget yang diberikan, yaitu nomor 1, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Nomor 2, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya memiliki kepentingan partai politik yang tidak kredibel. KPK audit segala kepentingan harga aset dan sampai dengan apapun itu. Bebaskan pihak-pihak yang ditangkap dalam kaitan dengan penyampaian aspirasi masyarakat pada demo tanggal 28, 29 Agustus 2025. Reformasi DPR atau audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR yang mencapai 9,9 triliun per tahun, serta nomor 4 di situ laporan penyebaran anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat, rampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR, potong semua anggaran yang tidak urgent, penting red bagi kesejahteraan rakyat, tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR atau BUMN, hapuskan perilaku istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti PPh 21 ditanggung oleh APBN, sistem pengawalan khusus transportasi cukup, transportasi umum gratis, pensiun seumur hidup bagi masa kerja 1 periode. Kedepannya KPK meninjau dan memeriksa setiap anggota DPR, siarkan segala sidang dan rapat secara live, transparan dengan para masyarakat. 5. Turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas total take home maksimal 5 kali upah minimum regional atau UMR, disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji di situ. 6. Tetapkan Key Performance Indicator atau KPI yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja ke depannya. Evaluasi dan pecat yang tidak bisa memenuhi target, serta laporan progress, activement, pencapaian rate, clangers berbagai tantangan secara berkala kepada rakyat. Dan terakhir nomor 7, audit menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas dan hanya apabila ini strategi terbaik, membuka peluang intial public offering atau IPO untuk pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi positif terhadap APBN.